Hari ini kita akan menilai ikan KC atau keeping contest dari Duit Goldfish, ya. Di sini saya ditunjuk sebagai juri, ya. Maka sebelumnya saya harus jelasin dulu beberapa aspek yang memang cukup penting ketika kita menilai ikan keeping contest, karena perlu kita pahami di sini keeping contest ini tidak sama dengan kalau kita bilang show contest, ya, yang ada yang memang sudah biasa kita lakukan di tempat-tempat tertentu. Secara konsep mungkin memang ujungnya kita lihat ikan yang ideal, ikan yang bagus, tetapi tidak sesederhana itu, karena again keeping contest ini menekankan kita kepada kualitas grooming. Kalau kita sudah bicara kualitas grooming, berarti yang ingin kita cari adalah grooming mana yang bisa membentuk ikan ini signifikan dalam perubahan dia, yaitu dari sebelum dan sesudah. Oke, jadi ada beberapa hal yang perlu harus saya highlight di sini, ya. Pertama yang cukup penting adalah, menurut saya itu adalah size atau ukuran sebelum dan sesudah. Ya, jadi kita lihat nih, grow-nya ikan dari sebelum itu berapa senti, dan sesudahnya ketika waktu penjurian itu sudah ada berapa senti, ya. Lalu yang kedua yaitu bentuk kecerahan warna, ya. Dimana kalau ada kecerahan warna berarti ada peningkatan kualitas warna dari yang dia sebelum sampai nantinya dia saat ini sedang dikontes, ya. Yang akan jadi pertimbangan juga apakah ada penurunan kualitas atau warna tersebut itu berubah tapi tidak signifikan. Tentu yang kita cari di sini adalah satu perubahan yang cukup signifikan. Lalu yang ketiga yaitu bentuk secara keseluruhan ikan yang berubah, ya. Berarti secara keseluruhan ya bisa kita pahami. Nah, yang ini angle-angle-nya ada yang kayak di show contest, ya. Itu seperti yaitu bentuk badan, sirip-siripnya, perubahan sirip-siripnya, bentuk kepala, badannya, perutnya, apakah sudah ngisi atau tidak, gitu, ya. Lalu kalau misalkan contoh kalau dari ikan rancu mungkin dari kurvnya, ya. Kurvnya kalau rancu itu biasanya bisa agak geradakan atau agak ada cekungannya, terus ketika nanti selesai grooming contest ada yang kurvanya jadi lebih mulus, itu kalau rancu. Kalau oranda, ya, mungkin di sini kita lihat lebih ke arah, ya, ke arah bulky-nya dia, ketebalan badannya, lalu kerapihan sirip-siripnya, ya, tadi udah disebutkan sebelumnya, ya. Lalu yang terakhir nih, yang keempat, tentang menjaga kualitas akan kerapihan, ya. Nah, kalau di sini berarti kita bicara oranda, ya. Oranda ini ikan berekor panjang, berarti tentu memang sangat dilihat kerapihan itu ikan dari yang sebelum dan sesudah. Karena ikan yang ekor panjang ini biasanya cukup riskan, gitu, ya, kalau misalkan ekosistemnya terlalu padat atau ekosistemnya kurang baik, sehingga ikan-ikan yang berekor atau bersirip panjang ini biasanya banyak terjadi penurunan kualitas akan kerapiannya. Sirip-siripnya yang nekuk lah, apalagi sampai lipet atau nyendok lah, dan segala macam, ya. Dan sirip-sirip itu kan kita tahulah ekor, apalagi dan dorsal fin, terus ada sirip renang, lalu ada pectoral fin, ya, yang di bawahnya itu, ya. Jadi kita akan evaluasi, kita akan lihat, ya, secara detail sebelum dan sesudah. Nah, ini yang mungkin nomor 4 ini yang akan lebih jadi sorotan buat saya untuk
melihat groomingan dari jenis oranda. Oke, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Oh ya, di sini saya maunya menyampaikan dulu bahwa dari berapa total ikan? Jadi katanya ternyata terakhir di update itu ada 16, mati 5. Berapa anak-anak? Tinggal 11. Oke. Ya, tinggal 11 ya. Nggak usah kita sebutkan siapa-siapa aja ikannya yang sudah tiada ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ikut KC, kita akan fokus ke 11 ikan ini ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Mungkin saya nggak perlu sebutin nama ya, karena saya kan nggak tahu ikannya ikan siapa ya. Ya, di sini teman-teman mungkin bisa lihat, nanti mungkin tim media, tim panitia akan memberikan satu gambaran, apakah melalui bentuk video juga, bahwa di sini presentasi saya itu diberikan hanya nomor. Nah, nomornya bukan nocan ya, lagi pandemi. Jadi nomornya nomor saja. Ya, dan tidak disebutkan siapa ownernya. Oke, karena ketika disebutkan ownernya, ini adalah satu hal yang sensitif. Karena biar bagaimanapun kita adalah dalam satu komunitas besar, tentu yang dikhawatirkan adalah nanti takut dipengaruhi adanya ada ketidakobjektifan dari saya menilai. Oke. Jadi di sini nomornya ada dari nomor 1 sampai nomor 11. Jadi tim panitia sudah memegang nama-namanya siapa aja, tapi saya nggak tahu. Oke, kita mulai ya. Ini dari nomor 1 ya. Oke, nomor 1 ya, bisa kita lihat ikan 9 cm ya, 9 cm ya. Oke, overall rapi. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, ini adalah resultnya. Ini size-nya 15 ya. Ini sebelumnya saya tanya, ini berapa lama tim panitia? Lama groomingnya? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, 9 ke 15 berarti ada 6 cm. Untuk oranda 2 cm per bulan. Ya, masih kategori normal ya. Lalu kita lihat ke arah warna. Coba di play lagi. Ya, oke, kecerahan warnanya jadi lebih cerah. Oke. Ya, lalu dari bentuk keseluruhan. Bentuk keseluruhan coba bisa dilihat sebelumnya. Sebenarnya kalau dilihat di sini dari keseluruhan, ikan memang terdeskripsi besar ya, tapi kalau dibilang dari segi ini kita udah selesai warna ya. Warna juga meningkat lah. Dari sini sebenarnya udah merah menjadi warna yang seperti tadi. Oke, saya revisi nilainya. Oke, jadi yang perlu saya evaluasi mengenai masalah poin nomor 3, yaitu bentuk secara keseluruhan ya. Ya, kepala angle-angle-nya masih mirip sih sebenarnya. Ya, memang ikan grow, tapi menurut saya masih dalam taraf wajar ya. Masih dalam taraf yang ideal ya. Di sini gini loh, kalau kita menilai dari konsep satu taraf yang standar, tentu ketika ada yang bisa menggrooming di atas standar, itu yang perlu kita apresiasi. Kalau menurut saya dari ketebalan badan, dari pangkal ekor, dari ekor sebenarnya masih hampir mirip dengan yang sebelum. Jadi oke, saya kasih nilai dulu. Ya, oke. Lalu kerapihan. Ya, ikan rapi ya, rapi. Tapi ini ekor medium ya, dan sirip-siripnya keras. Jadi ketika dia bisa sebelum dan sesudahnya dengan result kayak gini, saya sih merasa ya ini satu hal yang wajar lah, bagus lah. Tetapi kalau kita bilang apakah ini istimewa, kita akan compare sama ikan yang lainnya. Ini masih oke lah. Oke, yuk lanjut yang nomor 2. Oke, wah ini lebih cenderung ke arah oranda shorttail ya. Kepalanya sangat botak nih.
Ya, kita lihat akan signifikan apa kepalanya nanti ya. Oke, lanjut. Ya. Ya, kalau dari kepala sih sebenarnya memang tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya ya. Tapi mungkin perlu saya tekankan di sini ini bukan karena groomingan ya. Mungkin groomingannya juga dia udah maksimal. Tapi mungkin secara genetis ya ikan ini untuk mau dalam waktu 2 bulan. 2 bulan ya tadi ya? 2 bulan bisa mempunyai grow kepala yang istimewa sih kayaknya memang berat sih ya. Jadi oke, kita ke arah ya size sebelum dan sesudah. Ini berapa senti? 14. Oh iya 14. Tapi mungkin pas babynya pun mungkin ini di bawah 9 kalau karena ekornya pendek. Ya mungkin 8 lah. Oke lah, boleh lah. Ya. Terus dari segi warna juga oke lah. Warna. Ya. Coba sebelumnya. Ya warna kurang ya. Oke, yang 23 geser lagi bro. Sorry. Aspeknya tebal. Ya ikan. Tadi yang sebelumnya memang pada saat dia lagi baby perutnya kelihatan sangat besar, tapi ketika dia masuk size 14 nih memang ya jadi lebih balance ikannya, lebih seimbang. Ya. Ya ekor pendek juga rapi ya, tapi memang kalau kita compare sama ikan ekor panjang PR-nya sangat apa ya, lebih sedikit lah. Oke lah. Yuk, lanjut. Kita lanjut ke ikan yang ke 3. Oke. Ikan ketiga. Wah. Ini ikan ketiga udah lebih kelihatan bagus ini mah. Kepalanya udah besar. Ya, ini jadi harus ekstra apa ya? Ya, coba ini harus karena kepala udah besar, tentu mau bikin kepalanya lebih besar lagi ya, apa ya? Harus ekstra fokus gitu atau ekstra perhatian nih groomernya nih. Ya, memang badannya udah agak ngisi, ekor juga masih medium. Oke lah, oke. Jadi di sini ini kalau saya bilang nih, kalau compare sama ikan impor itu memang kalau size segini tuh dia udah lebih balance. Jadi kepala, badan, ekor tuh dia udah lebih balance. Perbandingannya bisa 1:1 nih badan sama ekor. Nah kalau untuk ikan lokal, ini adalah ikan lokal yang memang dari saya dulu main ikan ya, ikan lokal sebenarnya karakternya kayak gini. Gitu ya. Jadi babynya modelnya rata-rata memang begini. Jadi tinggal kita dudukan ekornya juga udah bagus, ekornya tegak. Ya, walaupun dari segi kalau kita lihat ekor bawahnya agak masuk, jadi analvinya agak keluar, tapi kita nggak fokus ke situ ya. Oke, kita fokus aja ke before and afternya. Ini size 15. Kepala bagus grownya ya, jadi topinya jadi agak lebih kelihatan tuh. Jambulnya lebih naik yang tadinya, dan gak hanya ke atas tapi juga ke samping. Ya, ini groomingnya cukup bagus. Nah, di sini nih. Jadi sebenarnya yang paling simpel kalau kita lihat overall aja, ini kan berarti udah junior. Jadi ketika dia junior, ikannya lebih balance. Nah, badan sama ekor tuh udah 1:3/4, bahkan bisa dibilang mirip 1:1 lah. Ya 1:3/4 lah. Udah, tapi udah oke lah ini. Maksudnya badannya juga sebenarnya badan yang typical bullet ya, lebih ke arah medium. Tapi yang perlu saya highlight di sini adalah pertama, kalau dari segi size oke ya. Ini 9/15 sama kayak yang sebelumnya. Lalu yang kedua dari segi warna.
Kita lihat warna blacknya tambah bold ya, tambah tebel, dan warna goldnya tetap tidak apa. Ada kadang tipikal yang kayak gini jadi goldnya nggak kelihatan. Ya ini tetap muncul shiny ya, warna goldnya dari antara warna hitamnya. Jadi ini bisa kita lihat, ini kasih pakannya berarti ya ini ada pakan warnanya ya, bagus, nggak malah dominan. Kadang bisa jadi yang goldnya hilang atau bahkan jadi lebih banyak goldnya ya. Ini typical tiger. Jadi menurut saya ini ikan bagus ya kalau dari segi warna ya. Dari segi warna bagus, dari segi grow overall badan. Ya, ini ikan jadi lebih seimbang ya. Lalu dari segi kerapihan, oke, bagus. Ya karena ekornya udah agak panjang sekarang. Jadi harusnya memang kalau dia terlalu padat, ini biasanya suka nih agak nekuk-nekuk nih bagian bawahnya nih. Bahkan pektoralnya yang di bawah juga aman. Ini berarti satu bak fiber mungkin ini isinya juga nggak terlalu banyak. Bagus lah. Ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke, ya good. Next. Nih nomor 4 ini sebenarnya kalau dari secara struktur ini harusnya udah lebih balance ya. Jadi badan sama ekor ini udah 3/4, udah kayak yang tadi sebelumnya saya lihat. Ya, pangkalnya agak kecil, kepalanya tipis. Sama, 15 juga. Oke. Bahkan kalau tadi saya ngelihat karena ini ekornya lebih panjang, mungkin jangan-jangan dia udah lebih dari 9 cm ya. Dari teman-teman yang sebelumnya mungkin bisa 10 ini. 15, tapi oke lah. Saya masih bisa. Oke. 42. Lebih kalau kita lihat warnanya sebenarnya dari yang sebelumnya masih mirip ya ikan ya. Hitamnya juga agak pendar ya, kalau kita lihat sedikit hitamnya agak pendar nih. Ya kan? Sebenarnya dari ekornya juga hitamnya bold, nggak terlalu dalam. Oke, paling dari grow secara struktur bagus. Ya, ikan lebih tebal. Kepalanya juga naik ya. Ya, perutnya juga pas ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu turun. Ya. Nah, karena ini yang dari baby ekornya udah agak lebar, udah agak panjang. Nah, di size 15 sekarang masih terjaga kerapihannya, dorsalnya seperti itu juga ya, perlu kita apresiasi lah. Oke. Ya, next nomor 5. Nah, ini yang harusnya begini nih. Ah, ini ikan hijau nih. Ah, kepalanya juga udah mulai agak jadi. Ya, dorsalnya agak melenting nih sedikit nih. Ya, ekornya agak rapet, masih kelihatan agak tipis. Ya, perutnya udah ngisi. Badan udah agak bulky sedikit ya. Oke, coba kita lihat next. 16. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ini ikannya ya. Saya malah lebih suka pada saat dia tadi baby. Cuman dari sini struktur tulangnya lebih tebal. Jadi lebih keras, lebih kaku. Badannya juga lebih bulky, tapi sayang di warna ini. Aduh. Di warnanya kurang sekali ya.
Padahal ini ikan hijau ya, harusnya bisa mutasi harusnya. Jadi kalau untuk size dari before and afternya saya apresiasi ya, di sini bagus, dia ke 16. Oke, tapi dari segi warnanya kurang. Dari segi warnanya kurang, terus overall badan bulky-nya dapet, kepalanya enggak. Sirip-siripnya juga standar ya. Jadi ya udahlah. Sedang. Dari segi kerapihan, ikan masih rapi ya. Ya rapi. Ekornya pun medium jatuhnya kelihatannya. Jadi nggak terlalu sulit harusnya keepingnya. Oke, next. Oh, udah setengah jalan ya. Oke, ini bahan hijau juga. Oh, lebih ke arah short body ya. Oke, next. 15. Kalau dari atas kelihatan mata melotot nih. Ini ikan mata melotot loh. Kepala juga masih. Dari segi warna juga tidak terlalu banyak perubahan. Ini tadi size 15 ya. Dari segi warna oke, dari segi perubahan struktur juga masih kurang ya. Hanya ke badannya saja, kepalanya enggak. Terus kerapihan, oke lah, next. Ini sakura ya. Nah, ini badan udah lebih lebar nih. Kepala juga masih tipis. Sirip-sirip juga masih tipis. Oke, next. Ini size berapa setelahnya? 15 juga. Oh, harusnya kalau ngelihat 15 juga, ini yakin? Ini 15 juga ya? Padahal harusnya kalau dilihat dari badannya ini, ya udah. Dari segi warna juga standar. Ya, kepala dari segi kerapihan ya, ekornya juga lebih tebal ya. Oke lah. Kerapihan. Next, ikan hijau lagi, short body lagi. Oke, ya ini tengkoraknya besar nih. Ini pangkal sekilas udah agak ke atas nih. Oke, perutnya juga udah ngisi, tapi ekor agak tebel. Oke, next, lanjut. 15 juga. 15 juga ya. Nih, kalau dari segi warna cakep. Ya, walaupun belum bold ya hitamnya ya. Sirip-siripnya juga. Wah, kekar nih kan. Ya, proporsi badan sama ekor yang tadi di sana masih agak cingkrang ekornya, dan ini sekarang lebih balance ya. Jadi dan ikan masih rapi ya. Ya, masih rapi kan. Bagus. Next lanjut.
Oke. Ya, lanjut. Oh ya, videonya terlalu overlight ya. Ini yang terakhir ya. Oke, kita coba ya maksimal aja dengan cara kita ngelihat. Sebenarnya kalau kita lihat dari dengan before-nya, ini ikan sebenarnya potensinya udah keluar ya, sama seperti ikan-ikan yang tadi. Tapi memang kalau dari segi warna ya, saya nggak bisa detail melihat ya, karena memang salah satu perubahan warna kan itu kita perlu apresiasi juga. Ya, dari sini tuh kelihatannya sama yang sebelumnya, itu kurang lebih hampir sama ya dari segi warna. Ini yang terakhir ya, size nya 15 ya tadi. 14. Oh 14. Oh 14 ya, dari segi warna juga biasa. Dari ikan masih rapi ya. Nah, lanjutlah berikutnya. Oke, ikan hijau. Nah, ini kalau dilihat potensinya ikan kayak gini kan potensi jumbo ya. Oke, ini 9 cm mentok nih. Mungkin ekornya masih kita lihat kecil ya. Terkesan compare sama badan masih terkesan kecil. Dorsalnya juga ya kurang tebal. Ya, tapi kita lihat dari bahunya di sini ikan punya potensi bisa besar nih. Kepalanya juga sudah nongol potensi kepalanya. Cuman kita nggak tahu ya gimana ikan ini setelahnya. Tergantung dari groomernya. Harusnya ikan ini bisa secara grow bisa istimewa ya. Oke, kita lihat. Ini 20 cm. Astaga, 20 cm. Benar saya bilang kan, ya. Ikan ini sangat istimewa ya. Tuh, kelihatan kan? Tuh, dari segi kepala juga dia grow-nya juga ngejar. Ya, dari segi ketebalan tulang-tulangnya juga, ototnya, warnanya. Waduh. Wah, ini kan luar biasa. Ya, dari segi grow mah nggak usah dilawan ya. Dari 9 ke 20, 11 cm dalam waktu 2 bulan. Wow, itu sesuatu hal yang patut kita apresiasi. Dari segi warna, dari hijau dia bermutasi menjadi oranye, tapi menurut saya sih dari warna sini udah maksimal ya. Karena memang mungkin basic ini kan bukan red white juga gitu. Jadi ketika ikan basicnya itu lebih ke arah apache atau black, tiba-tiba dia bisa bermutasi kayak gini, menurut saya ini udah maksimal. Bagus lah gitu loh. Nggak akan mungkin dia bisa jadi merah kreng yang tadinya basicnya jadi red. Ya mungkin ada, tapi kalau untuk ini bisa saya apresiasikan, bagus lah, udah oke nih. Untuk warna bisa kayak gini masih bagus. Dan itemnya juga totol-totolnya ya, plot-plotnya juga itemnya juga bold kok. Gitu loh. Jadi dari segi warna improve-nya bagus. Kalau dari segi anatomi nggak usah ditanya ya. Ya ekor memang karakternya memang bukan karakter ekor panjang. Maksudnya untuk bisa panjang menyeimbangkan badan memang nggak bisa untuk kategori sekarang gitu. Apalagi 2 bulan mungkin berat ya. Saya nggak mau menjustifikasi kan ini ketika di keep lebih dari 2 bulan 3 bulan apakah ekor bisa ngejar atau enggak. Yang saya nilai adalah saat ini menurut saya ekor untuk bisa panjang seperti ini dalam waktu 2 bulan masih oke. Badannya istimewa, kepalanya juga jauh ya. Jadi perlu saya sangat apresiasi. Rapi, udah jelas rapi ya. Oke, bagus lah ini kan. Next.
berpotensi juara nih. Next ya, Calico 9 cm ya. Aduh, sirip-siripnya tipis ya, ada potensi kepala aja bisa besar ya. Kita lihat ya, apakah sirip-siripnya bisa lebih tebal, lebih keras, apa namanya, ototnya bisa lebih tebal juga. Kita lihat warnanya juga bisa lebih naik apa enggak. Oke, next, lanjut. Ukurannya berapa sekarang? 14 cm. Oh, 14 sayang ya. Saya kira bisa 15 paling enggak. Ya, dari segi warna masih mirip sama yang sebelumnya. Oke, bagus lah. Ya, dalam arti ya masih standar. Grow dari badan, perubahannya juga ya masih kategori biasa. Oke, kalau dari kerapihan kayaknya tadi di bawah kanan kiri ya, di bawah kiri agak nekuk sedikit ya, agak melenting sedikit. Oke, udah 11 kan? Iya. Oke ya. Mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti secara overall untuk saya juara 1, 2, 3 akan saya evaluasi lagi. Saya akan coba untuk meresume dari tabulasi penilaian saya. Nah, nanti akan coba kita lanjutkan setelah saya selesai men-summary ini semua. Oke. Setelah saya tabulasi di sini dari 4 poin yang saya berikan, itu juara satunya ada dengan nomor nomor ikan 10 ya, itu dengan total pengumpulan nilai 37,5 ya. Dari sini memang kalau kita lihat memang nggak bisa kita pungkiri untuk penilaian nomor 1 itu adalah dari segi size ya, dari segi ukuran. Bayangkan dalam waktu 3 bulan ya Breng ya? Oke, dalam waktu 3 bulan. Tadi revisi ya, bukan 2 bulan ternyata. Dalam waktu 3 bulan ikan bisa ngejar dari size under baby. Kita tahu oranda itu baby max itu adalah 11 cm. Dia bisa sampai jumbo awal 20 cm ya. 20 cm berarti ada 11 cm yang dia kejar dalam waktu 3 bulan. Menurut saya itu cukup cukup bagus ya cara groomingnya. Lalu potensi jumbonya itu memang bisa dimaksimalkan. Jadi kalau kita bicara keeping contest, sebenarnya fokus kita memang bukan ke arah kualitas ikan secara keseluruhan, seperti kita memilih ikan untuk membawa ikan ini ke show contest. Tetapi ada poin-poin yang memang saya bilang tadi, ada keempat nilai yang paling penting gitu ya dalam menilai keeping contest, yaitu dari size, signifikan grow-nya ya, lalu yang kedua perubahan warnanya ya, lalu yang ketiga itu adalah perubahan daripada anatominya, lalu yang keempat ya itu kita menjaga dari segi kerapihannya, apalagi ini oranda. Oke, jadi 1 ini udah pasti saya akan kasih nilai dia sempurna ya, karena signifikan ya dari 9 ke 20. Lalu dari segi warna ya seperti yang saya bilang tadi, basicnya gen ikan ini kalau dilihat tadi ada blacknya ya, black. Jadi kalau black itu memang ya untuk dari black ke airway itu ya memang bukan itu arahnya. Jadi black itu dia kalau nggak jadi solid black, atau dia kalau bermutasi jadi black gold atau jadi gold. Nah, jadi di sini dari orange-nya juga dia nggak pucet ya,
Jadi orennya juga tebal gitu ya. Bukan apa ya istilahnya, orennya itu nggak ke krem gitu, tapi orennya itu oren jelas, oren bold. Terus plotting dari warna dot dari sisi yang ada item-itemnya, dorsalnya, ekornya juga warna hitamnya naik gitu. Tadi nggak hijau gitu, tapi lebih ke arah hitam. Jadi maksud saya dari sini dia boosting warnanya pun lumayan gitu ya, bagus gitu, sehingga bisa bermutasi sampai seperti ini kondisinya. Lalu yang nomor 3 dari segi anatomi lah ya, ini kepala ya, kita lihat tuh kepalanya, tengkoraknya memang udah gede ya, grenjelnya juga di atas kepalanya juga, yang tadinya pada saat dia 9 cm kecil, kepalanya masih kecil, sekarang sudah cukup besar. Lalu kita lihat dari segi struktur ototnya ya, bulky-nya ya, ketebalan badannya, wah ini istimewa, kayaknya bisa tebal sekali ya, karena udah jelas 20 cm tapi nggak dalam kondisi gepeng ya, 20 cm tapi dalam kondisi yang bulky, kekar gitu ya. Terus seperti tadi saya highlight sebelumnya yang 9 cm, sirip atasnya masih agak, kalau kita lihat dari sini dia agak nembus ke sebelah sana. Di sini dia memang tulangannya lebih tebal, lebih keras. Terus daun-daun daun-daun siripnya juga jadi tebal. Jadi ini cukup maksimal. Nah, kalau kita bicara kerapihan juga ya lumayan rapi ya. Ya rapi, tidak ada lipat, tidak ada nekuk. Ya, walaupun ekornya bertambah panjang sedikit ya, dan sirip-sirip atasnya juga kita lihat tidak ada yang dorsalnya doyong. Semuanya tetap terjaga kerapihannya. Jadi untuk itu saya apresiasi dia menjadi juara 1 dengan total nilai keseluruhan 37,5. Oke, itu untuk yang juara 1. Lalu untuk yang juara 2 itu ada di ikan nomor 3. Nah, ikan nomor 3 ini kalau kita lihat sebelumnya, memang ikan ini dari yang sebelumnya dia udah kelihatan memang lebih bagus. Tapi di sini yang saya apresiasi juga, kalau dari segi size normal sama seperti yang lain. Tapi di sini ini ekornya udah agak panjang. Terus dari segi warna juga dia lebih pekat hitamnya dan tidak menghilangkan kesan warna goldnya. Jadi kombinasi antara black dan gold, atau kalau kita juga bisa bilang nih sekarang ya tiger ya. Jadi harmonisasi antara black dan goldnya itu cukup bertambah pekat, tapi goldnya itu tidak menjadi hilang. Jadi di sini cukup bagus. Kita lihat juga ekornya hitamnya juga, serat-seratnya lebih pekat. Sirip ekornya juga dia lebih tebal ya, putihnya kayak putih tulang gitu. Terus dorsalnya juga tulang dorsalnya yang bagian depan juga tetap perform, tetap keras gitu ya, tidak ada ujungnya melenting. Ya, terus dari kondisi kepala juga yang tadi di sana itu udah kelihatan jelinya ya, berjambul gitu sedikit ke atas ya. Nah, sekarang itu kita lihat dia grow-nya itu tidak hanya ke atas tapi juga ke samping. Ya, jadi mungkin dari segi fatnya juga ini bagus, karena seperti yang kita tahu di sekitaran untuk jambul itu kan kolagen ya. Jadi pertumbuhan jambulnya itu lemak dan kolagennya menjadi membuat dia itu kepalanya istimewa gitu, besar gitu ya, nggak hanya ke atas tapi juga ke samping. Lalu dari segi perut ya, ngisi ya, kita lihat analnya udah agak lebih masuk, ikannya gemuk, kekar juga gitu ya. Dan
masih rapi ya. Itu tadi yang saya highlight juga. Ikan ekornya tambah panjang ya. Ketika kita lihat baby tadi ekornya masih agak lebih kecil. Sekarang ketika dia size 15 cm sudah imbang sama badannya, udah lebih balance. Berarti ini mengindikasikan adanya pertumbuhan dari ekor, tapi tetap tidak membuat ekornya itu sepanjang dalam proses grooming ekornya menjadi lipat, nekuk, dan segala macam, tetap terjaga ininya, kerapihannya. Yang pasti potensi ikan ini sama yang kayak ikan yang sebelumnya. Dari segi kepala ya, potensinya benar-benar keluar, dari segi warna juga keluar ya, dan dari segi sirip-siripnya juga lebih tebal, jadi potensinya bisa maksimal ya. Cuman ya kalau saya bilang ya, kalau dari segi apa namanya tadi, dari segi size jelas ikan ini kalah dengan yang nomor sebelumnya. Oke, lalu itu yang terakhir nomor 8. Ya, yang nomor 8 ini yang menurut saya kalau kita compare dari beberapa ikan sebelumnya, ikan udah lebih bold blacknya ya, walaupun belum sempurna, tapi menurut saya ini untuk kita compare sama yang lain ini lebih hitam, hitamnya lebih merata. Terus honestly kalau dilihat sebelumnya saya kurang tertarik ya, karena ikan itu menurut saya terkesan kayak, nah ini dia nih, kayak nggak seimbang gitu, ekornya cingkrang kecil gitu. Nah, tapi di sini kita lihat ketika dia sampai size 15 ikan itu balance, tidak terlihat kesan bahwa ketika kecil dia tadi kemarin itu ekornya itu cingkrang ya, masih balance. Seperti ini kondisinya. Tulangannya kita lihat itu apa, tulang-tulang serat-serat apa dari dorsalnya ya, dari bawah ke atas itu juga lebar-lebar, tulangnya hitam ya, menandakan tulangnya keras. Lalu kepalanya juga seperti yang saya bilang tadi yang nomor 3, dia tidak hanya ke atas tapi udah mulai muncul ke samping, walaupun memang kalah besar dengan yang nomor 3 ya. Lalu ikannya juga rapi ya, karena kita tahu sama kayak yang 3, ekornya juga grow ya, ekornya juga grow, tapi tetap dia bisa jaga kerapiannya ya. Ya, ini memang kelihatan ada sedikit sih yang sebelah kanan bawah dia agak sedikit apa ya kalau kita bilangnya, agak mulai apa, agak sedikit melenting keluar, tapi nggak terlalu signifikan ya. Ya, tapi ya maksudnya ya kalau kita nilai secara overall ini kan udah cukup bagus. Ya, dorsal agak doyong. Nah, ini dia tadi nih. Harusnya kalau yang groomingnya kurang bagus, ketika dia baby itu sebenarnya dia udah kelihatan doyong. Tapi ketika dia ini bisa grooming dalam 3 bulan, masih terlihat seperti ini. Menurut saya ini udah bagus, karena belum tentu orang menggrooming bahan yang dari baby itu udah kelihatan agak doyong. Biasanya dia makin besar, junior itu biasanya doyongnya lebih parah. Ya, dia bisa nekuk gitu ke belakang, atau bahkan ngebuang ke kiri atau ke kanan. Nah, ini agak doyong tapi masih kelihatan sip, masih main dorsalnya dan keras gitu, masih firm. Jadi menurut saya ya ini udah maksimal, kalah warna sama yang sebelumnya ya, tapi untuk keseluruhan ya ini kan juga udah cukup bagus gitu ya. Jadi kurang lebih ini penilaian saya terhadap resume saya, kesimpulan saya terhadap ketiga pemenang dari Keeping Contest Do It Goldfish.